Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devisinta Yuliana Kurniawati. Saya dari kelas MBS 4E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Asuransi dapat diartikan sebagai transaksi yang mewajibkan pihak tertanggung untuk menunaikan kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung. Sedangkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Yang selanjutnya adalah dasar hukum asuransi syariah. Perasuransian syariah di Indonesia diatur dalam beberapa fatwa DSN MUI, yaitu antara lain. Yang pertama adalah Fatwa DSN MUI nomor 21 garing DSN MUI garing 10 garing 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 51 garing DSN MUI garing 3 garing 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 52 garing DSN MUI garing 3 garing 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 53 garing DSN MUI garing 3 garing 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang kelima yaitu Fatwa DSN MUI nomor 81 garing DSN MUI garing 3 garing 2011 tentang pengembalian dana tabaruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Yang selanjutnya yaitu mekanisme asuransi syariah. Yang pertama, underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi, atau dengan kata lain merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang profesional dan adil di antara para peserta. Nah, yang kedua adalah polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Ada beberapa pilihan kontra alternatif dalam polis asuransi, yaitu yang pertama, polis dengan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah. Pada akad mudharabah, peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Yang kedua, wakalah bil ujrah, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah atau biaya. Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabaruk dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Yang ketiga, premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir. Yang keempat adalah pengelola dana asuransi.
Pengelola dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah atau wakalah bil ujrah. Mekanisme pengelolaan dana peserta dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ditinjau dari unsur tabungan. Terdiri dari sistem yang mengandung unsur tabungan. Yang pertama, rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Yang kedua, rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Yang kedua, yaitu sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kewajiban untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Dan yang terakhir, ditinjau dari aliran dana pada asuransi syariah. Pada asuransi syariah, semua premi yang masuk merupakan dana peserta dikurangi dengan biaya perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana investasi, baik dana tabaruk maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah, akad mudharabah musyarakah. Selanjutnya yaitu jenis investasi usaha asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Yang selanjutnya yaitu klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi adalah: yang pertama, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Yang kedua, klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Yang ketiga, klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Mekanisme yang terakhir yaitu penutupan asuransi. Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. Dan kedua, perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir. Nah, yang terakhir adalah akad dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabaruk. Yang kedua, akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah, sedangkan akad tabaruk adalah hibah. Yang ketiga, dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dalam perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, dan yang ketiga jenis akad tijarah dan akad tabaruk serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.